Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Asfulanas, kemudian Rotnandi Saputra, kemudian Tubuko Safin Hidayat, kemudian Elma Fiana, kemudian Zena Bani Majid, dan yang terakhir Nizan Eka Saputra. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang CFG dan parsing. Yang pertama, pengertian CFG atau konteks free grammar. CFG merupakan penelusuran sebuah kalimat sentensial sampai pada simbol awal grammar. Analisis sintaks dapat dilakukan melalui derivasi atau parsing. Penelusuran melalui parsing menghasilkan pohon sintaks. Sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari satu pohon sintaks disebut kalimat ambigu. Grammar yang memiliki paling sedikit sebuah kalimat ambigu disebut grammar ambigu. Selanjutnya adalah contoh soal. Diketahui grammar K1 dengan I adalah simbol awal. Berikut ini kedua cara analisa sintaks untuk kalimat X23B. Cara yang pertama yaitu menggunakan derivasi. I sama dengan IH, IH menurunkan IAH, terus kemudian IAAH, HAAH, terus XAAH, terus kemudian X2AH, X23H, kemudian yang terakhir X23B. Yang kedua menggunakan cara parsing. I menurunkan IH, terus I menurunkan IA, H menurunkan B, I menurunkan IA, A menurunkan 3, I menurunkan H dan X. Terus kemudian contoh yang kedua yaitu diketahui grammar G2 dengan kalimat 2x 2 dikali 3 plus 7 mempunyai dua pohon sintaks berikut. Yang pertama S, ada tiga turunan yaitu S, O, dan S. S menurunkan A dan 2, O menurunkan perkalian, S menurunkan SOS lagi, S menurunkan A dan 3, O menurunkan plus, S menurunkan A dan 7. Di sebelahnya ada S menurunkan SOS, S menurunkan SOS, S menurunkan A 2, O perkalian S menurunkan A dan 3, dan O menurunkan plus, S menurunkan A 7. Sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari satu pohon sintaks disebut kalimat ambigu atau ambiguous. Grammar yang menghasilkan paling sedikit sebuah kalimat ambigu disebut grammar ambigu. Metode parsing terbagi menjadi dua. Satu, metode top-down merupakan metode di mana parsing dimulai dari simbol awal S sampai kalimat X. Dan yang kedua, metode bottom-up merupakan metode di mana parsing dimulai dari kalimat X sampai simbol awal S. Pengertian parsing top-down terdiri dari dua jenis yaitu satu, metode brute force atau metode dengan backup adalah kelas metode parsing yang menggunakan produksi alternatif jika ada ketika hasil pengguna sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input, pengguna produksi sesuai dengan nomor urut produksi. Ya, selanjutnya metode tanpa backup yaitu metode recursive addition. Kelas metode parsing yang tidak menggunakan produksi alternatif ketika hasil akibat penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Jika produksi A mempunyai dua buah ruas kanan atau lebih, maka produksi yang dipilih untuk digunakan adalah produksi dengan simbol pertama ruas kanannya, sama dengan input yang sedang dibaca. Jika tidak ada produksi yang demikian, maka dikatakan bahwa parsing tidak dapat dilakukan. Kemudian ketentuan produksi yang digunakan metode recursive addition adalah jika terdapat dua atau lebih produksi dengan ruas kiri yang sama, maka karakter pertama dari semua ruas kanan produksi tersebut tidak boleh sama. Pengertian parsing bottom up. Jika alpha dan x keduanya diturunkan atau derivasi dari simbol awal grammar tertentu, maka alpha disebut sentensial. Jika alpha elemennya VT, VN, bintang, dan X disebut kalimat. Jika X
elemennya VT bintang, misalkan alfa sama dengan Q1, beta Q2 adalah sentensial, dan A elemennya Vn. Beta adalah frase dari sentensial alfa. Jika S, maka bla 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 Q1, A Q2, dan A maka bla 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 beta. Beta adalah simbol frase dari sentensial alfa. Jika S, maka Q1, A, Q2, dan A maka beta. Simbol frase terkirim dinamakan handle frase. Simbol frase dan handle adalah string dengan panjang 0 atau lebih. Contoh parsing bottom up. 1. IH HB adalah sentensial dan B adalah simple frase. HH dibandingkan dengan Q1 beta Q2, maka Q1 sama dengan H, beta sama dengan B, dan Q2 sama dengan epsilon. Kemudian HB, perhatikan, simple frase B adalah yang terakhir diturunkan. 2. IH HB adalah sentensial dan H adalah simple frase. IB dibandingkan dengan Q1 beta Q2, maka Q1 sama dengan epsilon, beta sama dengan H, dan Q2 sama dengan B. Kemudian HB, perhatikan, simple frase H adalah yang terakhir diturunkan. Sentensial HB mempunyai dua simple frase B dan H, sedangkan handle-nya adalah H. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.